Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 8 ayat yang ke-15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Salah memahami Tuhan. Pernahkah saudara mengalami disalahpahami oleh orang lain? Kita bermaksud baik, bermaksud untuk menolong dia, tapi mereka berpikir bahwa kita bermaksud jahat. Kita bermaksud untuk menjaga mereka, menolong mereka, tapi mereka justru menganggap bahwa kita ingin mencelakai mereka. Menjengkelkan bukan saudara? Tetapi saudara, tahukah saudara, ada satu pribadi yang selalu disalahpahami sejak 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Yesus, Tuhan kita. Tuhan memang sering salah dipahami oleh orang-orang. Bukan hanya orang-orang dekat saja, tapi bahkan murid-muridnya juga. Satu kali ketika mereka akan menyeberang danau, Yesus mengajak mereka untuk menyeberang danau. Dan ketika ada di atas perahu, ketika angin bertiup sepoi-sepoi, Yesus berpikir, inilah saat yang tepat untuk mengajar murid-muridnya dengan ajaran yang baru. Maka Yesus mengatakan hal seperti ayat kita tadi. Awaslah, hati-hatilah dan berjaga-jagalah terhadap ragi Farisi dan ragi Herodes. Ketika mereka mendengar Yesus berkata seperti itu, murid-murid saling berbisik satu sama lain. Ia mengatakan tentang ragi, karena kita lupa membawa roti. Hanya ada satu roti yang ada pada kita. Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Yesus kemudian menjadi marah. Yesus mengatakan, mengapa kamu memperbincangkan tentang roti? Lupakah kamu tentang 5 roti? Berapa bakul yang dikumpulkan setelah orang-orang itu selesai makan? 12 bakul. Mereka menjawab dengan cepat. Lalu bagaimana dengan 4.000 orang yang makan? Berapa bakul yang dikumpulkan setelah orang-orang itu selesai makan? Mereka dengan cepat juga menjawab 7 bakul. Berarti saudara, saat itu mereka hadir. Mereka melihat mujizat. Tapi ketika Yesus berbicara tentang ragi Farisi dan ragi Herodes, mereka justru berbicara tentang roti. Padahal di sini yang Yesus maksudkan adalah orang-orang Farisi adalah orang-orang yang seperti polisi rohani, polisi moral. Mereka memahami Taurat lalu menerapkan Taurat dengan begitu ketatnya. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka meletakkan beban yang berat pada orang-orang, tapi mereka tidak menyentuh dengan satu jari pun. Ragi adalah sesuatu atau hal yang ketika ditambahkan kepada roti, maka roti akan berkembang dengan cepat. Saudara, yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai ragi Farisi adalah sesuatu yang berkembang dengan cepat, yaitu kemunafikan. Lalu ragi Herodes, dia adalah keturunan orang Yahudi. Dia menjadi raja, dia membangun bait Allah. Tetapi saudara-saudara, apakah Herodes percaya pada Tuhan? Tidak. Herodes membangun bait Allah bukan supaya menyenangkan Tuhan, tetapi Herodes membangun bait Allah hanya supaya dia dipilih kembali menjadi raja. Dia disenangi oleh rakyat. Berarti di sini Herodes membangun bait Allah hanya dengan maksud untuk disenangi rakyat, bukan karena dia mengasihi atau mencintai Tuhan. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid terdekat Yesus pun salah memahami dia. Dan saudara, kita pun seringkali seperti itu, bukan? Seringkali kita salah memahami Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan yang berat, kita justru mempersalahkan Tuhan. Ketika kita mengalami malapetaka, kita mempersalahkan Tuhan. Ketika keadaan kita baik-baik, kita lupa pada Tuhan. Tetapi ketika hidup kita berjalan tidak normal, kita mempersalahkan Tuhan. Tuhan seringkali disalahpahami oleh kita. Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa banyaknya mujizat yang dilihat, banyaknya mujizat yang terjadi, itu tidak membuat kita lebih percaya pada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa di dunia ini yang mengalami begitu banyak mujizat. Tetapi ketika mereka berjalan di padang surut dan kekurangan air, mereka bersungut-sungut, mereka tidak percaya pada Tuhan, mereka salah memahami jalan Tuhan. Padahal bukankah di Mesir mereka baru saja melihat 10 tulah yang dibuat oleh Tuhan, dan 10 tulah itu 2 diantaranya berhubungan dengan air. Mereka juga meminum air yang pahit di Mara, dan akhirnya mereka menikmati air yang manis di Mara setelah Musa memasukkan kayu ke dalam air itu. Dan ketika mereka berjalan, Tuhan juga membelah laut Teberau. Beberapa mujizat, 3 mujizat, bahkan 4 mujizat itu berhubungan dengan air. Tetapi ketika mereka kekurangan air di Mara, mereka justru bersungut-sungut. Mereka salah memahami jalan Tuhan. Saudara, seringkali kita pun seperti itu, bukan? Berarti banyaknya mujizat tidak membuat kita lebih percaya pada Tuhan. Banyaknya mujizat tidak membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Saudara,
Pagi ini seharusnya ketika kita mengalami persoalan, mengalami masalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengalami masalah, kita harus seperti Paulus. Paulus adalah orang brengsek, orang keji, orang menjijikan, orang yang menganiaya gereja. Tetapi ketika dia diselamatkan oleh Kristus, dia percaya bahwa apapun yang dia alami tidak akan memisahkan dia dari kasih Tuhan. Pagi ini saudara, apa yang saudara alami? Sakit penyakit, penderitaan, malapetaka, kita pun harus memiliki keyakinan iman seperti Paulus. Bahwa apapun yang kita alami, itu tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apapun yang kita alami pagi hari ini, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan dan kita mau bernyanyi. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari satu situasi di mana ketika Yesus dan murid-murid menyeberang, Yesus mengajar tentang ragi Herodes dan ragi Farisi. Tetapi di sini Yesus salah dipahami oleh murid-muridnya. Tuhan, ajar kami agar kami tidak salah memahami jalan Tuhan. Dan kami tetap percaya bahwa apapun yang kami alami dalam hidup ini, itu tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.